Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali bersama saya Permana Dewi dalam program Sapa Bali Pagi. Seperti biasa di program Sapa Bali Pagi ini kita akan membicarakan topik-topik yang sangat menarik sekali, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa kompeten dalam bidangnya masing-masing ya. Seperti untuk di pagi hari ini kita akan membahas seputar event tahunan yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama, dan tentunya juga ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, yakni adalah Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Pagi hari ini di studio Kompas TV Dewata telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Profesor Dr. Igede Arya Sugiyarta. Beliau merupakan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Selamat pagi Bapak. Swastiastu, sehat nggih? Nggih, sehat. Sehat nggih. Di sebelah Bapak Arya Sugiyarta juga sudah ada Dr. Kadek Suwartaya nggih. Beliau merupakan kurator dari Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 kali ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Dewi. Nggih, sehat nggih? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Harus sehat nih menuju PKB Pak ya. Nggih. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan Pesta Kesenian Bali untuk di tahun 2022 ini, yang ke-44 ini. Mungkin kita bisa flashback sedikit, mundur terlebih dahulu Pak, untuk melihat bagaimana sih pelaksanaan Pesta Kesenian Bali selama 2 tahun kemarin ini Pak. Ada yang berjalan secara daring atau bahkan nggak dilaksanakan sama sekali. Mungkin boleh dari Pak Kadis boleh menjelaskan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Saudara-saudara sekalian, jadi tentang selama 2 tahun terakhir ya, memang kita kan seniman itu dalam tanda kutip di portal, dibelenggu, dibatasi kan gitu aktivitasnya, karena memang kita harus menjaga jarak terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi sebenarnya seniman itu tidak kehilangan akal ya. Oke lah, di tahun 2020 kita stop, tidak melaksanakan Pesta Kesenian Bali karena waktu itu ya dunia sedang digemparkan. Kita juga, kalau istilah saya itu kita menghormati COVID lah. Jadi kita mundur sebentar dari COVID, tidak kita adakan. Akan tetapi di tahun 2021 itu kita sudah mulai berpikir bahwa ada cara lain bagi kita untuk bisa tetap kreatif, tetap menyelenggarakan event-event berkesenian, yaitu dengan cara daring. Jadi sebenarnya pandemi ini membawa berkah juga, munculnya kesenian-kesenian yang virtual. Seni virtual itu muncul di masa pandemi. Akhirnya kita mampu. PKB 2021 kita laksanakan dengan live streaming, ada yang live tanpa penonton. Dia live tampil di Taman Budaya tapi penontonnya lewat media sosial. Kanal YouTube-nya disebut Pro Bali dan juga kanal YouTube-nya disebut kabupaten kota yang ada di Bali, dan ini juga cukup menggemparkan dunia karena di sela-sela kita dipengaruhi oleh COVID, tapi kita juga masih bisa menonton kesenian. Nah, di tahun 2022 Bapak Gubernur mengambil kebijakan yang sangat cerdas karena memang beliau sudah melihat kondisi Bali sudah semakin kondusif ya, bahkan sangat kondusif ya. Jadi vaksinasi kita sudah berhasil luar biasa, bahkan Bali salah satu provinsi yang terbaik dalam penanganan COVID, dan pemenuhan vaksinasi itu sudah luar biasa. Booster itu sudah mencapai 80%, vaksin ketiga ya, kalau vaksin pertama melebihi 100%. Jadi kondisi terpapar juga sangat rendah, meninggal sudah hampir tidak ada, sehingga beliau memutuskan silakan Pesta Kesenian Bali digelar secara live secara tapi langsung. Juga terus untuk memberikan akses kepada teman-teman yang berada di luar Bali, silakan juga dilengkapi dengan streaming. Ada yang live, ada yang streaming, sehingga jadi PKB 2022 ini adalah live streaming. Jadi jangkauannya juga sangat luas. Sangat luas. Ya, berarti kalau kita mundur flashback selama 2 tahun ke belakang kemarin, mau nggak mau kita mesti beradaptasi memang sama teknologi ya Pak ya. Nah, kalau bisa dibilang antusias masyarakat pada 2 tahun kemarin gimana Pak, walaupun dilaksanakan secara daring nih Kak? Kita kan setiap PKB itu kan kita lakukan survei. Jadi bahkan surveinya tidak main-main. Kita menggandeng satu lembaga survei, yaitu Warmadewa Research Center ya, yang mulai dari tahun 2019 malah kita sudah gandeng. 2020 karena tidak ada
Jadi kita tidak melakukan survei, tapi di 2021 kita melakukan survei. Hasilnya luar biasa. Jadi lebih dari 70% penonton menyatakan puas dengan sajian-sajian PKB meskipun dilakukan secara daring. Wow. Jadi kemudian bahkan dari segi antusiasme penonton, dari segi kuantitas penonton melebihi daripada PKB-PKB sebelumnya. Karena kalau kita cek misalnya ya Drama Gong ya, kalau Drama Gong tampil di panggung Arde Chandra kan maksimal ditonton 8.000. Akan tapi di media sosial dia ditonton lebih dari 15.000. Oh iya Itu iya Gong iya. Kebiar misalnya kan, bareng dia di Taman Budaya tapi kan tanpa penonton. Hanya direkam saja kan. Ya itu yang menonton di kanal YouTube itu puluhan ribu. Iya. Kalau di sana hanya 8.000 yang bisa menonton. Itu kita anggap sebagai keberhasilan dari segi kuantitas. Kualitas juga karena kita sudah mulai bermain teknologi, karena mereka seniman itu kan tahu ini you nanti garapan you ini selain you tampil live akan juga ditayangkan lewat media sosial. Jadi penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari kreativitas mereka yang sebelumnya tidak dilakukan itu. Ini juga menambah. Mereka sudah mulai pakai lampu-lampu yang macam-macam, teknologi hidrolik ya, orang bisa terbang dan lain sebagainya menggunakan green screen. Jadi macam-macam ya kreativitas seniman itu, sehingga dari sisi kuantitas dan kualitas sungguhnya PKB itu tidak terpengaruh oleh COVID. Bahkan dia memicu seniman itu untuk tampil lebih kreatif. Lebih kreatif. Ya, penontonnya antusias, senimannya nggak kalah antusias Pak ya. Boleh dong Bapak Dr. Kade ini menjelaskan bagaimana antusias dari para kurator Pak selama 2 tahun kemarin waktu Pesta Kesenian Bali ini kan dilaksanakan secara daring nih Kak. Iya, sama saja. Euforia masyarakat Bali pada umumnya terhadap PKB tetap tinggi, kemudian semangat para seniman untuk terlibat di dalam PKB itu juga sangat membanggakan, baik ketika diselenggarakan secara daring dan luring maupun sekarang ini yang boleh dilaksanakan, boleh diselenggarakan secara live, walaupun masih ada juga yang bersifat streaming itu, ya kan begitu. Jadi pada waktu sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Kadis, pada waktu kita tahun 2001 ketika dilaksanakan secara adaptasi, itu disebut dengan PKB adaptasi. PKB adaptasi. Adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan pandemi yang begitu membahayakan, tapi justru para seniman itu tetap bersemangat. Ya, tadi sudah ada pemanfaatan teknologi ya, sudah mulai diperkenal, walaupun seniman-seniman tradisional itu tadinya gagap dan gugup ya, tetapi karena dibantu oleh adanya ketersediaan alat-alat di zaman teknologi sekarang, ditambah juga keahlian itu sudah mulai dijamah oleh anak-anak muda di Bali itu, toh kita bisa tampil dengan maksimal. Bahkan sudah dikatakan tadi, justru kita ini PKB adaptasi itu justru PKB yang mendunia. Karena disaksikan seluruh dunia melalui media-media online seperti itu gitu ya. Nah sekarang ketika ada ruang diberikan oleh pemerintah, Pemda Bali dalam hal ini, untuk PKB ini tetap ada semangat. Bahkan kami di kurator itu ya harus penuh dengan waspada, seleksi, memilih sekel-sekel yayasan atau grup-grup yang akan tampil. Sebab untuk tampil di PKB ini secara umum para seniman, pegiat seni di Bali ini memang menjadi satu forum arena yang bergengsi. Tampil di PKB itu merupakan torehan, catatan sejarah. Pernah tampil di PKB, apalagi di event-event dikatakan tadi yang sifatnya besar, misalnya misalnya Gong Kebiar begitu ya. Satu desa, satu kabupaten yang tampil di Gong Kebiar itu akan menjadi sejarah yang tak terlupakan oleh generasi di bawahnya. Mungkin yang generasi bawah yang tidak ikut pada waktu sekelnya desanya tampil di Gong Kebiar, dia akan bisa wah dulu kakek ayah saya pernah tampil di itu. Jadi tetap semangat
para seniman itu sangat besar. Sangat besar. Di PKB. Ya, karena merupakan suatu kebanggaan gitu ya, Dokter ya, kita bisa tampil di Pesta Kesenian Bali, ditambah lagi kalau di masa teknologi, kemajuan teknologi ini penontonnya jadi jauh lebih luas gitu nih. Dari seluruh dunia ya. Seluruh dunia malah. Seluruh dunia malah. Tanpa perlu ke luar negeri, ya, dia sudah bisa mendunia. Iya benar. Video kita udah ditonton gitu ya. Dan itu abadi. Kapan saja bisa dilihat, di mana saja bisa dilihat oleh siapapun, ya begitu. Ya. Pintar-pintar kita mengambil hikmah dari pandemi ini berarti nggih. Ya, untuk Prof sendiri mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa Kompas TV di rumah, kenapa sampai akhirnya mengambil kebijakan untuk melaksanakan kembali Pesta Kesenian Bali? Kita semua tahu ya masih masa pandemi, namun ya memang sudah mulai melanda ini, mungkin bisa dijelaskan, Prof? Ya, yang pertama tentu kan kita berpihak kepada masyarakat kita. Masyarakat kita itu sudah 2 tahun ya, anggaplah, meskipun dia ada hiburan yang yang daring lewat video, tetapi memang mereka menyatakan di hasil survei itu, tapi tetap menginginkan PKB live. Salah satu kuncinya itu, meskipun dia puas menonton di media sosial, tapi tetap PKB sebaiknya dilaksanakan secara live. Ini yang menyebabkan Bapak Gubernur juga mengambil kebijakan, silakan PKB dilaksanakan secara live. Tentu juga kita tidak akan melanggar prokes. Kita masih berada pada level tertentu ya, artinya COVID itu kan masih. Nanti meskipun kita live, tetap akan ada pembatasan-pembatasan. Misalnya dari segi jumlah penonton di dalam satu gedung. Misalnya kan gedung, anggaplah contoh gedung Siarnawa itu kan kapasitasnya 500. Ya mungkin tidak akan kita isi 500 lah, biar jarak antara penonton satu dengan lainnya itu juga terjamin lah dari segi kesehatan. Yang kedua, seluruh seniman yang tampil, panitia, kita sudah pastikan mereka sudah vaksin 3 kali booster. Itu syarat itu. Penonton pun juga nanti kita persyaratkan seperti itu. Selain itu juga hal-hal yang lain, penyediaan tenaga kesehatan, kerjasama dengan BPBD itu memang tetap kita lakukan. Sehingga PKB tahun ini meskipun kita lakukan secara live, jadi kita tetap mempertimbangkan juga kesehatan masyarakat yang harus kita kedepankan karena kita masih dalam kondisi pandemi. Protokol kesehatan tetap nomor 1, karena nggak bisa dipungkiri, rupanya masyarakat rindu juga untuk bertemu secara langsung ya. Baik, terima kasih Prof. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini. Pastinya Anda ingin tahu juga apa sih tema dari Pesta Kesenian Bali untuk di tahun ini. Sebentar lagi akan kita bahas,